Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Al-Qurama, para alim ulama, para kiai, Allah diberi ilmu yang barokah manfaat, tawil umri, husnul khotimah, anak cucunya semoga menjadi orang yang alim alamah, dan semoga yang hadir pada saat ini semua amalnya diterima, segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya meneruskan ngaji.
Perlu diketahui kami berangkat dari Jember, dari Pondok Pesantren Mambaul Khairiyatil Islamiyah Bang Samsari. Ini sekitar kemarin pukul 7.30. Gemuk-gemuk. Alhamdulillah nggak kenal Siti Corona dulu ya Bu. Alhamdulillah. Saya ini memang kangen. Sudah berapa lama Ibu masih ingat dulu saya ceramah di sini tahun berapa dulu Bu? Lupa sudah. Saya itu sampai gini, aduh aku kok kangen banget sama wali-wali santri, para alumni, santri-santri yang ada di sini. Alhamdulillah sekarang di pondok kami sudah ada proses sekarang ini membangun asrama putri lagi yang baru di dekatnya musola, karena memang alhamdulillah di pondok kami itu sudah ada SMP, MTS, MA, SMK, SMK plus, kuliahnya di Ma'had Ali dalam pesantren yang jurusan tafsir. Alhamdulillah masih ada di sana yang dari sini. Justru alhamdulillah Bu, selama saya oleh Allah masih diberi usia panjang, barokah, Allah masih kasih rezeki, tetap yang pondok di sana gratis makannya tanpa bayar. Semua tidak saya pilih, apa itu anaknya konglomerat, apa itu anaknya sultan, apa itu anaknya orang biasa, apa anaknya presiden, apa anaknya orang bakul tameng, semua sama, tidak saya pilih. Biasanya kalau makan itu kan bulanannya ada yang 300, 350, paling murah 250, itu pun sehari makan 2 kali Bu ya. Itu dicetak cuman dikit gitu, tempenya kayak silet-silet kayak. Kadang telur 1 jadi 8 iris. Kalau ini alhamdulillah santri saya itu sampai pokoknya gewal-gewol. Soalnya makan tidak ditakar semaunya, berapa kali pun ambil sendiri. Kalau tidak cocok ya sudah disiapin kompor, maunya bikin apa. Alhamdulillah sampai sekarang saya oleh Allah masih dikasih rezeki untuk mencukupi anak-anak santri yang hidup di pondok di asrama Al-Izzah. Hiburan di sana juga ada Al-Banjari. Kapan hari itu lomba baca kitab kuning sudah juara lagi. Yang dulu kitab Ihya sudah menjuarai tingkat nasional nomor 2. Alhamdulillah, barokallah. Semoga masih ada dari murid-murid Miftahul Ulum yang akan berkumpul dengan saya. Mudah-mudahan murid-murid di sini yang ingin mencari ilmu di pondok kami, saya sangat bersyukur dan sangat mengharap sekali. Soalnya kalau lain kali saya ada waktu lagi lewat di Buleleng, saya kesini lagi Bu. Soalnya kalau nunggu jenengan ke rumah kayaknya nunggu kiamat. Entah ya Bu. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa ngaji bareng-bareng. Yuk sekarang kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat ini tadi, nanti ini yang kita baca kita dapat syafaat Rasul, dan semoga besok kita dikumpulkan dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh tahu Ibu dari mana? Ya, dari Jakarta. Ini kok jauh banget Bu. Ada tugas apa di sini Ibu? Masya Allah, dari PKB. Ini juga PKB juga. Jenengan dari apa? Dari Puri Bude Buleleng. Nyalip juga provinsi. Jenengan yang ini yang provinsi. Alhamdulillah Bu. Jenengan sudah didatangi dengan ibu-ibu ini yang tujuannya ingin memakmurkan, memajukan, menjayakan Indonesia ke depan lebih jaya, lebih maju. Semoga barokahnya ngaji, sukses tujuannya. Amin Allahumma amin. Biasanya ibu-ibu gini nih, alhamdulillah saya kedatangan dari Jakarta, aku nanti dapat apa ya? Biasanya ibu-ibu itu
Oke. Lora betul. Yang sudah bisik-bisik itu. Ya, gitu. Di mana-mana memang kayak gitu, Bu. Gitu. Ya, sekarang kita sholawatan aja dulu, nggih. Semoga yang punya kepentingan, yang punya hajat kepada Allah semuanya terkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurihi anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad khafidin ya ya Majad ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita sehingga tahun 2024 kita masih bisa meneruskan ibadah kepada Allah. Justru pada saat ini kita bisa menghadiri, memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara tidak langsung saat ini juga mengadakan hari ulang tahunnya sholat yang 5. Hari ulang tahunnya sholat yang 5 waktu. Ibu kalau di sana sampai jadi peyek nanti di sini ada. Itu kan panas pindah kursinya ke sini, kasihan ge. Lanjut Bu. Sholat yang awalnya dulu dapat perintah dari Allah Nabi Muhammad ini justru pertama kali diperintah ini ping 50 kali salatan. Karena sudah tahu umatnya tidak mungkin mampu mengerjakan
sholat ping seket, akhirnya diusulkan dikurangi. Ketentuan yang paling akhir dalam sehari semalam kita diwajibkan sholat hanya 5 waktu. Itu pun 5, tidak semuanya lengkap. Yuk gak usah ngaling. 5 waktu kadang-kala tidak semua orang itu lengkap. Ada kak hafal, kak sholat asar. Yuk, ada enggak? Kadang-kala rombongan wisata sampai lupa enggak salat. Ada? Mana orangnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat 5 ini diwajibkan oleh seluruh orang yang mukmin, dan sholat 5 ini sudah mempunyai waktu tersendiri. Jadi kita sholat itu tidak boleh ngawur, Bu. Kalau zuhur ya pas zuhurnya, kalau asar ya pas asarnya. Kadang-kala orang ini kalau sudah sibuk, temennya sampai nanya, enggak sampai sudah sholat ini jam berapa? Sudah, dia Allah Ta'ala sudah tahu kalau kita sibuk. Kalau sudah selesai baru diqadai sholli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wal hati-hati Ibu, kita usianya sudah ditambah, otomatis liang lahat semakin dekat. Kalau sudah liang lahat semakin dekat, lalu bekal kita selaku umat Rasulullah yang beragama Islam, kita kan harus sudah tahu, ngerti cukupkah sholat yang kita kerjakan 5 waktu untuk Allah? Bukan cukup. Kenapa? Apalagi perempuan, maaf, sholat 5 menit rasa-rasa membuncingkan orang, 2 jam habis 3 kecamatan, itu udah terasa. Halo, betul. Wiritan aja ngantuk, Bu. Jenengan diajak wiritan setelah sholat maghrib. Sallallahu hilang. Alhamdulillah. Hilang. Coba cerita. La ilaha illallah. Nah, kemarin itu istrinya siapa yang bilang la ilaha illallah. Loh, itu kan pacar lama. La ilaha illallah. Nah, makanya Rasulullah ini pesan kepada umatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum, periksalah dirimu. Kita ditugas oleh Rasulullah, dirinya sendiri suruh periksa, mumpung besok turun diperiksa. Tapi orang itu tidak seperti itu. Walaupun Rasulullah bilang hasibu anfusakum, periksalah dirimu, tapi kadangkala yang diperiksa tetangganya. Betul? Ada tetangga pakai kalung, ngendongeng, kalung. Yang satu ngomong, ya itu imitasi. Terus ada lagi, kemarin itu rumah sebelah itu sepedanya masih baru, Mbak. Kemarin yang beli, ya itu kreditan. Walaupun kredit masa minta bantuan sama tetangga, ngapain kita cerita miliknya orang? Betul nggak, Bu? Kadang-kadang sampai aku nanya, kok tahu sampai kalau kreditan? Coba suaranya sampai dengerin tak sama. Kredit. Hati-hati, kita jangan terlalu membaca koran ya sendiri. Ayo kita periksa gimana sholatnya lengkap apa belum, gimana puasanya yang dulu ditinggalkan bulan Ramadan apa sudah dilunasi apa belum. Ini bekal kita, Bu, untuk menghadap Allah, karena kita ini akan pulang
tidak selamanya kita di sini. Sampai kapan kita bertahan di sini hanya Allah yang tahu. Cuman kalau tanda-tanda kematian yang dekat itu Bu kadang-kadang sudah kelihatan. Contohnya seperti apa? Rambut sudah mulai banyak lampunya. Ini bukan semakin muda. Betul Bu? Kadang-kala kalau kita senyum-senyum di depan kamera, di depannya apa itu kaca, kemudian kita senyum-senyum sendiri, kadang-kala gigi sudah banyak yang permisi. Kapan itu pulangnya? Allah. Kesehatan kita Bu, apa lutut kita? Kalau dulu ada gerak jalan jarak berapa kilo, kadang-kala kita mampu. Tapi kalau usianya sudah ditambah, ini untung ada kursi. Coba duduk di bawah kan sudah selonjor semua. Betul Bu? Kalau sudah naik kayak ini sekolah ini, kadang-kala ini naik yang bawah bilang prek. Duh, Allah, murmuran sudah gak sekat. Yang lahat sudah dekat. Lalu apa persiapan kita? Nah makanya kalau kita kepingin sa'idun fil dunya wa sa'idun fil akhirah, jadi orang yang untung, bahagia ada di dunia, bahagia di akhirat, ayo jangan cuma sholat yang 5, kita tambah dengan sholat sunat. Jangan cuma puasa Ramadan, tapi ditambah puasa sunat. Orang sekarang itu kalau ditanyain Mbak sampai nggak sholat duha, mikirin sholat duha, kerjaan oleh malam, tidak ada yang nemenin. Sampai sekarang saya ini belum mandi kok sholat duha, nggak ada waktu. Sampai nggak sholat sunat qobliyah, sholat qobliyah lagi, berdunya gendep itu untung, berarti sudah nggak ada kesempatan. Sampai nggak sholat malam, yang mau bangun itu lu Mbak, seharian saya kerja dan istirahat, jadi kalau tidur plak sudah gak denger apa. Sampai gak pernah ikut pengajian. Pengajian itu sampai saya punya seragam 5 tapi hutang gak pernah lunas. Gak pernah baca Quran Mbak. Kapan saya mau baca, megang aja saja gak sempat. Mana anak saya sudah segini banyaknya kerja setiap hari. Jadi kesempatan untuk menambah ibadah itu kadang-kadang tidak difikirkan. Padahal kita sudah mau pulang, betul Bu? Betulnya saya kalau cerita mati itu agak takut. Tapi takutnya bagaimanapun manusia ini tetap pulang, tetap mati. Jadi sekarang ini sudah pasrah, apa katanya Allah saya ini Bu. Apa jenengan duluan mati saya belakangan, tidak apa-apa. Betul. Jenengan berangkat dulu, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, jenengan berangkat duluan. Karena kalau sudah orang nazak mau mati, penyakit sudah parah, dibawa ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU, anak sudah lengkap untuk pernafasan, untuk jantung, untuk paru, untuk nafsu makan, apa segalanya sudah lengkap. Terus ada monitornya di dekatnya. Itu kan ada kayak gitu Bu, yang gambarnya gini tuh ya. Dokternya keluar, mana keluarga pasien? Saya Dok, saya putranya. Begini ya Mak. Ini kalau menurut pemeriksaan kayaknya sudah tidak ada harapan lagi. Walaupun saya ini dokter ahli, tapi saya manusia biasa, kita serahkan apa katanya yang di atas. Padahal di atas ini ada manu, ada cecak. Maksudnya apa katanya Allah? Karena putranya itu ada di MI, ada di musola, ada di pesantren, dia langsung ambil air wudhu, masuk ke ruang ICU baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tetangga yang datang tidak boleh masuk karena bukan keluarga. Jadi hanya lihat dari jendela. Ya apa? Sudah mati. Sudah mati. Cuma nanya Bu. Kalau bukan anak kita yang kita bekali dengan ilmu agama, lalu siapa yang akan menolong kita? Betul Bu. Sekarang ada TBG.
Quran anak kecil-kecil itu kan ada di sini. Usia 4 tahun, 5 tahun. Ini ya, iyo, maniyo, Allah, ucamat. Masih usia 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, doa sholat sudah pinter. Solewah ternak itu kan karena ada madrasah, ada ustad, ada ustadzah. Usia 8 tahun, 9 tahun, ya Allah, Al-Quran makhorijul hurufnya sudah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah. Orang yang mendengarkan anak yang tampil baca Al-Quran sama bingung semuanya. Itu anaknya siapa? Itu yang tampil anaknya siapa? Yang dicari orang tuanya, padahal yang ngajar Quran sampai pinter itu ustadznya. Kenapa kok orang tuanya yang dicari? Dong ibunya nggak bisa apa-apa. Ustadz yang ngajar itu sampai pinter, walaupun bodohnya, istilahnya kalau orang Jawa, bodoh itu likur mesaki, wes gak bisa didadani. Tapi tetap diajar oleh ustadz. Coba kalau orang tuanya sendiri yang mengajari. Ayo dibaca. Kalau ustadz di sini sampai ibunya nangis mendengar suaranya anaknya yang baca Al-Quran, nangis karena bangga. Yang sebelah tuh nanya, kenapa Bu kok nangis? Itu anak saya. Ya kenapa, kan itu sudah bagus bacaannya. Aku iling ayahnya masih kerja di Kalimantan. Ayahnya cari uang, tapi putranya sudah pintar baca Al-Quran. Jadi walaupun kedua orang tuanya misalnya nggak bisa baca Al-Quran sama sekali, tapi kok anak ada yang pintar baca Al-Quran. Besok di akhirat, di hari kiamat, walaupun ibunya nggak bisa sama sekali, tapi akan mendapat hadiah songkok dari surga. Barokahnya anak pintar baca Al-Quran. Nah ibunya saja kadang-kala diajak tahlilan boten sakit fasih. Ataperlah kang ngating, ataperlah kang ngating, ya Allah, ya Allah. Ibunya. Tapi anaknya pintar baca Al-Quran. Hebat Bu, hebat. Anak itu jangankan seperti itu, walaupun ikut lomba baca kitab gak ngena. Lomba hiburan kena juara, kalau kita yang punya anak itu pun orang tuanya sudah bangga. Betul Bu? Padahal cuma lomba hiburan. Kalau sudah dipanggil oleh Bu Guru, juara makan pisang, hiburan. Juara 1. Nah ini diraih oleh Muhammad Ali bin Pak Paimin. Orang tuanya bangga. Alhamdulillah nak, memang saya tadi malam mimpinya makan macan. Setelah dapat hadiah piala, keesokan harinya cerita anaknya sampai nyampe ke Bedugul. Anak saya di tahun dapat piala ini, dapat hadiah ini. Juara apa Bu? Kok sampai banyak? Ya Allah, saya sendiri nggak nyangka ya kalau anak saya itu juara 1. Juara apa? Makan pisang. Kalau 1 itu apa Bu namanya? 1 apa? 1 aja. 1 kijang. Ya 1 itu. 1 itu 1 menit habis dengan kulitnya.
Ya Allah, Bu. Berarti anak sampean ini juara calon menjadi apa Bu? Yang makannya banyak itu apa biasa? Itu cuman juara makan pisang kita sudah bangga. Apalagi sampai anak kita juara tafsir Quran, kecerdasan dalam pelajaran. Gini nama badan? Masya Allah, saya sendiri Bu lihat anak-anak yang kegiatannya di rumah. Kayaknya kurang istirahat, tapi orang tuanya apa itu ikhlas. Setiap mau dikirim, Mbak ini yang namanya ini dari ini asrama ini sekarang ada orang tuanya ditunggu di tempat pengiriman. Kadang ada yang bilang, maaf Bu masih ngatakan Quran, maaf Bu masih hafalan, ada lagi sebentar Bu masih sholat jamaah, sebentar Bu ini lagi ada takror pelajaran. Ya Allah, kalau anak di pondok itu jenengan kan ayem tenang aman ya Bu. Gak wira-wiri soalnya zaman sekarang ya kan bisa makan dulu belum ada HP. Sekarang ada HP sekarang itu dipanggil gitu suaranya sudah beda kok. Sudah ada suara. Sekian lama suaranya HP ini. Aku menunggu. Ibu ini gak ngerti apa. Ya kalau dulu gak ngerti apa-apa. Kalau dulu hujan-hujanan, cewek, cowok semuanya gak pakai baju, hujan-hujanan aman, gak ada yang masuk angin. Dulu betul Bu. Hati-hati kalau sekarang. Makanya kalau ada di pondok tuh sholat fardu, sholat sunat itu pasti, baca Al-Quran istiqomah, wiridan itu pasti. Sampai dengan saya anak-anak itu setiap subuh dan maghrib itu ada wiridan. Ya Ghaniyu ya Mughniyu ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghaniyu ya Mughniyu ya Fattahu ya Razzaq. Itu dibaca 29 kali. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Itu manfaatnya apa? Kalau orang di rumah baca itu lagi ada usaha jualan atau lagi banyak hutang atau kadang-kala bisnisnya gak lancar, itu Allah akan melancarkan semuanya. Rezekinya lancar, barokah, yang punya hutang cepat lunas, yang jualan tambah laris gitu Bu. Rezekinya barokah. Jadi itu dibaca. Ya Ghaniyu ya Mughniyu ya Fattahu ya Razzaq. Bisa Ibu kira-kira baca ini? Ya Ghaniyu ya Mughniyu ya Fattahu ya Razzaq. Ya Ghaniyu ya Mughniyu ya Fattahu ya Razzaq. Ya Ghaniyu ya Mughniyu ya Fattahu ya Razzaq. Rizkinya, usahanya semuanya lancar. Kadang ibu-ibu kon wiritan ini ngantuk, isone mek sampai ode, sampai ode setiap hari. Paket. Nah, kalau sudah gitu ngeluh misalnya. Coba ini dibaca. Ya Ghaniyu, ya Mughniyu, ya Fattahu, ya Razzaq. Kalau jualan insya Allah lancar, hasilnya barokah, yang punya hutang cepat lunas ya Bu. Nah, saya lanjutkan lagi hadis yang dulu, yang tadi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sebelum besok diperiksa oleh Allah. Karena kita akan menghadap Allah, kita akan ditanyakan Bu, sholatnya gimana, hartanya dari mana, kemudian kegiatannya selama hidup itu apa. Jadi kita ini perjalanan masih panjang Bu. Kita ini kalau sudah kontrak nyawa kita habis, pulang ke alam barzah, di sana ada proses. Kita harus ingat ini. Di sana akan ada proses. Siapa yang akan nanyain kita di saat kita masuk alam barzah? Satu, malaikat mungkarun, yang nomor dua malaikat nakir, mungkar wa nakir. Ini akan nanya kepada kita, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Ini pasti ini.
siapa imammu. Kalau kita tidak siap-siap dari sekarang, Bu. Walaupun sekarang hafal, tapi cuma hafalan saja tidak ada buktinya ya nggak bisa. Jadi kayak orang tadi kalau sudah masuk ke ruang ICU alat sudah dipasang. Kalau sudah waktunya pulang tetap pulang. Boso wis tuntun Allah. Saya titip ya. Kalau ada orang nazar, jenengan kalau menuntun lafaz Allah ini jangan terlalu keras. Jangan terlalu cepat. Kenapa? Orang mau mati ini satu bingung, hawanya bingung. Nomor dua panas, makanya yang di dalam jangan terlalu banyak. Nomor tiga haus luar biasa. Ini nanti akan ada setan yang akan bergabung. Kemudian yang nomor empat sakit yang tidak ada tandingannya. Ini pasti kita akan merasakan ini semua. Tapi kalau kita usaha mulai sekarang, insya Allah kita aman. Nah, itu. Jadi kalau Allah diam lagi. Allah diam lagi. Allah nyebut lah nyebut. Allah jangan tambah bingung. Itu kalau sudah habis sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun yang mati siapapun tetap pulang dari rumah sakit pakai mobil ambulans. Ambulansnya nggak bisa naik ke atas, sepi dari bawah. Kan sempit jalannya. Saya tadi malam mau ke atas sampai melok ngerintih, takut mundur. Iya. Nah setelah itu dimandiin, disolatin, dipamitkan sama semua tetangga, masuk alam barzah. Nah di sana kita sendiri akan ada malaikat mungkarun wa nakir. Kalau kita semasa hidupnya ahli bersedekah, ahli baca Al-Quran, ahli sholat berjamaah, maka kita akan mendapat 3 kenikmatan. 1, kuburannya luas. 2, puadang, tidak gelap. Nomor 3, aman, tidak ada siksaan. Min adzabil kubri, siksa kubur tidak ada sama sekali. Nah, ini coba Bu, mumpung kita masih bisa jalan, kita masih sehat, makan masih enak. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Bersedekah, baca Al-Quran, sholat berjamaah. Nyai saya jauh masjidnya, ya sudah bikin musola di rumahnya sendiri berjamaah dengan suami. Saya ini tempatnya sempit Nyai, ya coba diusahakan apa kursinya dulu dipindah sementara untuk sholat berjamaah, biar kita aman di dalam alam barzah Bu. Orang di dalam alam barzah ini bukan tiduran, bukan nonton TV, bukan di sana mikirin harganya beras, tidak. Kalau kita ahli bersedekah rasanya gampang, kuburannya paham, buat ahli baca Al-Quran. Saya gak bisa punya baca Al-Quran. Ya kalau sudah gak bisa baca Al-Quran, yang senang mendengarkan orang baca Al-Quran. Kayak Ramadan di sini ada tadarus, silakan ikut tadarus, pakai pengeras gak masalah, asalkan bacaannya sudah bagus. Tapi kalau bacaannya belum betul, nah ini jangan coba-coba. Wabil akhirah roti. Orang yang bawa kolak gak jadi, gak roti. Belum betul sudah pakai make, jangan. Kalau yang sudah bagus monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
yang sudah bagus. Silahkan, cuman harus tahu waktu. Kalau sudah jam tetangga kita istirahat, tolong pengerasnya dimatikan dulu. Jangan sampai terganggu di tetangga yang ada di sekitar kita. Begitu juga terawih. Sampai yang ikhlas, yang sabar. Jangan imam tok yang disalahkan di musola sana karena imamnya sakit batuk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Makmumnya bilang, besok jangan terawih ke sini lagi, kita pindah aja. Yang lain sudah selesai di sini, batuk gak selesai, pindah ke sana ke yang selatan. Enak tidak batuk, cuma pelan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang belakang laporan lagi. Pindah aja, sinetron sampai selesai belum selesai. Sinetronnya bagus sekarang. Isinya salah lagi. Pindah yang musola sebelah barat. Cepat kepres. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sepuh-sepuh pamit kan, aku mau pulang dulu nah. Yang ikhlas bu, yang ikhlas. Kalau jenengan nggak mampu 10 salaman, ambil 8 nggak mampu ambil 6 nggak mampu ambil 4 salaman. Jangan sampai kita nggak terawih, karena terawih itu adanya cuma 1 tahun 1 kali, itu pun hanya di bulan Ramadan. Kita enak setoran ke Allah apa kalau cuma sholat saja? Coba ini, kalau cuma sholat apa? Kita ini lubuk, masya Allah, nek ngomong ning tonggo gak mari-mari. Kalau temennya sudah ikut pengajian, sudah pakai seragam muslimat, seragam fatayat, sampai minuman NU, ya bu di sini, iya minuman NU. Seragam muslimat NU, fatayat NU, tibaan enak-enak tibaan. Ya badrotim minha zakulla kamali madayu abiruan ula kamakuri. Yang belakang nanya, istrinya Dul. Dul siapa? Itu dekatnya jembatan saudaranya Mbin gitu. Kenapa? Bajunya bagus ya. Yang satu ngomong, ya itu arisannya belum lunas. Allah, kok sampai ke sana? Wanita ini bu, seharusnya kita harus menyesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh suami. Kita boleh meminta kepada suami asalkan sesuai dengan kemampuan. Kan begitu bu. Biarpun ada tetangga pakai kalung susu 7, sampai cuma kalungan talinya sepatu, yang penting sehat. Ya Allah. Ada tetangga rumahnya di keramik, di sini nggak bisa keramik. Ya sudah, biarin, memang di sana punya gaji, punya sawah, punya ladang. Di sini berangkatnya cuma orang saja. Justru nggak di keramik, pakai tanah tuh enak. Kalau panas tinggal nyiram. Kita mau meludah sewaktu-waktu kemana, nggak masalah. Di bawah itu tanah. Tengah malam mau ke kamar mandi takut, duduk ke bawah sama kucingnya kan sama. Enak, tenang. Belanja juga demikian. Rumah sebelah kalau makan ke restoran, 1 kali makan habis 2 juta. Yang di sini cuma TV, tahu. Iya sudah, di sana kenyang 2 juta, di sini kenyang cuma 200.000. Kalau sudah masuk ke dalam perut nanti dikeluarkan, kelirnya sama apa enggak sama? Baunya sama apa enggak sama? 2 juta dengan 200.000 sama. Makanya enggak perlu stres. Belanja sederhana, enggak masalah, kualitasnya saja kita kurangin. Berasnya ambil beras jagung, ikannya dadar jagung, kopinya gorengannya beras jagung, rokoknya bulunya jagung, perutnya enggak
kembung. Tidak perlu meminta sampai suami ini ngoyo-ngoyo, jangan. Kita hidup sebentar, jadi bekal untuk menghadap Allah ini usahakan mulai sekarang. Bagaimana caranya kita ini sekiranya besok mati dalam keadaan husnul khotimah, di dalam alam barzah kita aman, tidak ada siksaan. Kan ini Bu intinya. Nah, jadi katanya tadi bersedekahlah menurut kemampuan. Jadi kalau ada amal-amal di pinggir jalan, kadang di masjid, di pengajian, semampunya jenengan berapa. Dulu sebelum punya gelang emas, kalau meletakkan kas cuma 1.000 rupiah. Sekarang sudah punya mobil, punya sepeda motor. Jangan tetap 1.000, kita sesuaikan dengan kemampuan. Nah, kan seperti itu. Kadang-kadang nggak gitu. Kalau ada amal-amal pinggir jalan ke pasar, gagal gak lewat di situ, lewat sawah, lewat ladang. Kenapa? Mau kemana ini? Mau ke pasar. Loh, kok lewat sini? Di sana ada jalan besar. Ada amal-amal, aku ingin belanja. Loh, itu kan terserah seikhlasnya. Cuman sodakoh itu lidaf'il balak, untuk membuang balak-balak, musibah dan lain sebagainya. Dan orang yang bersedekah, katanya Rasulullah, mana kosong sodakotun mimmalin bal yasdat, tidak akan berkurang hartamu yang dikeluarkan untuk bersedekah. Justru oleh Allah, katanya Rasulullah, bal yasdat, Allah akan menambah. Saya Bu santri mulai dari 9 anak sampai sekarang sudah 100 lebihan makan di rumah. Alhamdulillah ada saja. Apa yang dikeluarkan akan ditambah. Pahala ya beda kayak jenengan sekarang ini. Hadir di sini dapat pahala lebih utama daripada sholat sunat 1.000 rakaat. Di yang hadir saja. Nomor 2 ditambah yang bantu kue, dapat pahala 1.000, boleh tambah aneh. Terus ada lagi datang di samping membantu kue, ada lagi yang menyumbang tenaganya bersih-bersih untuk mendirikan terok, ditambah lagi 1.000. Pulang mencuri sandal, dosanya 5.000. Berapa itu? Rugi apa untung? Ya kita yang usaha, makanya berhati-hati. Tidak perlu panas urusan harta, karena rezeki yang ngatur Allah, ya. Tidak perlu kita menilai kejelekan orang lain, dirinya sendiri belum tentu tergolong orang baik. Makanya kayak Rasulullah dibully orang kayak apa, sampai pernah Rasulullah itu di saat sujud, kotorannya sapi, kotorannya unta itu dijutek, seret. Bagaimana reaksi Rasulullah? Ya, apalagi seperti sekarang usungnya orang membuli pimpinan, ya Bu. Iya, makanya saya ikut-ikutan sudah. Jenengan tanggal 14 Februari mau berangkat ke TPS mana? Bismillah, apa katanya Allah, mana yang terbaik yang dijadikan adalah Allah. Sudah gak perlu bertengkar dengan tetangga. Begitu juga lebaran, walaupun tidak sama, gak perlu dibawa ke forum pengajian, dibawa ke keluarga sampai jadi pecah belah. Jangan. Kita ini besok ada hisapan Bu. Kalau urusan kita dengan Allah, kita punya salah kepada Allah, kita cukup bertobat, taubatan nasuha. Tapi kalau kita punya salah kepada sesama manusia, tunggu dulu. Gimana katanya Rasulullah? Man kana indahu madanamatun li akhihi fi irdihi aw syai'in falyata'allahu minhu. Ini katanya Rasulullah, barang siapa yang berbuat dolim kepada sesama manusia, ngani moyo dari Jawane, milarani kepada sesama keluarga misalnya, baik itu urusan harga diri atau yang lain. Ini kalau ingin membersihkan dosa-dosa yang hubungannya dengan sesama manusia, katanya Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan menghapus dosanya orang ini sampai kapan?
falyatahallahu minhu. Baru kalau orang yang bermasalah ini mau meminta halalnya, meminta ridhonya, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Berat Bu, berat. Kita hidup hanya satu kali. Kalau Allah menakdirkan usia 70 meninggal, yang sekarang usianya sudah 65, kan tinggal 5 tahun. Kalau Allah menakdirkan usia 60 meninggal, sekarang sudah 60. Ya kalau tidak nanti besok sudah dibungkus. Sama yang bicara, kalau Allah menakdirkan meninggal usia 200 tahun, lama saya di sini. Nah, makanya ayo bekal-bekal kita untuk Allah. Boleh nanti sebelum sholat duhur kita qobliyah dulu 2 rakaat, namanya qobliyatat duhri. Setelah duhur 2 rakaat lagi, namanya ba'diyatat duhri. Ini tambahan. Kalau tidak ditambah kita dapat apa Bu? Kalau berjamaah kita dapat 27. Kalau sholat sendiri kita dapat 1. Kalau nggak salah, saya nggak mau cerita, surga ini bukan miliknya siapa, hanya Allah yang punya. Betul Bu? Ini pesanan saya, monggo diingat-ingat. Nanti sehabis pengajian kalau suami tidak ikut bilang ke Datuk Maringginya, Mas, kalau dengan nggak bisa ke masjid, yuk kita berjamaah dengan saya. Tumben deh kamu ajak seperti itu Bu Mas. Sejak dulu kita sholatnya cuma dapat 1, karena sholat sendiri-sendiri. Kalau kita berjamaah kan 27, Mas, kita usianya sudah berapa? Lu sampean sekarang aja makan sudah milih-milih apa yang mau dimakan. Telur nggak berani karena alergi gatal-gatal. Gulai kambing nggak berani karena tensinya kemarin sudah 400. Dikasih terong nggak berani karena lututnya sudah nggak bisa rakuk. Kalau dikasih kue yang keras, gigi takutnya merotong. Lah ini kan kita sudah banyak hambatan-hambatan seperti itu. Jadi kita sudah bersiapkan untuk pulang. Makanya yang kita punya masalah, ayo kita bersatu. Yang sholatnya cuma fardu, ayo ditambah sholat sunat. Yang biasa sholat sendiri, ayo kita berjamaah. Ya walaupun tidak 5 waktu lah. Saya duhur gak bisa nih, saya ada di kebun. Ya sudah ikut asar, belum pulang nih, saya masih teruskan pekerjaan. Ya jamaah maghrib nih, hari jamaah maghrib gak bisa nih, soalnya saya pulang imam sudah selesai. Ikut jamaah isya, sinetron tidak ada yang jelek. Ya ikut jamaah subuh, mata gak keluar melek. Ya terserah jenengan Bu. Di sini kalau subuh berjamaah di mana? Ada tempat berjamaah? Ada nggih? Kan ada adan. Nggih? Ada adan Bu. Saya di perjalanan kemarin itu jenenge adan lagune kok ya cuma sing sehat apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehat kok jangan sing ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki adan moco saja. Ya Allah, kalau nggak sehat jangan disuruh. Seperti subuh itu lagi kan banyak orang nggak berani keluar takut mendengarkan. Rabbi zidna ilma. Sampai rusak lagunya. Sudah Bu, ini keterangan saya sudah sangat panjang sekali. Ini sudah jam berapa Bu? 12 kurang seperempat. Halo? Oh gak lihat jam. Ya kalau kurang undang lagi. Gampang Bu, doakan sehat ya. Semoga jenengan juga sehat. Segenap dewan guru yang bertugas di sini selalu sehat. Tawil umri barokah. Murid-murid yang ada di sini semoga oleh Allah dijadikan generasi
yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Dan semoga rezeki panjenengan lancar barokah. Semoga pemilu yang akan datang aman, tidak ada apa-apa, sukses, mugi. Makaten saking kula karena waktu sudah cukup siang. Mungkin ini yang ada yang mau tampil nih. Mungkin saya kan tidak tahu, saya kan tamu ya. Ingin segera pulang, masalahnya saya ini kan jauh. Sebetulnya saya kalau lihat laut itu takut, tapi ya gimana lagi kalau nggak lewat laut, biar mana? Kan nggak ada. Pesawat dari sini nggak ada, harus ke kota. Sudah, mudah-mudahan selama mati ini walaupun takut tetap mati. Cuman harapan saya semua ini mati bisa mengakhiri dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin, karena waktu sudah cukup siang, saya Mutmainnah Izza Afkarina dari Yayasan Pondok Pesantren Mabaul Khairiyatil Islamiyah Bangsal Sanjumer segera mengundurkan diri dari hadapan Anda. Kalau Bapak Ibu masih merasa kurang, tolong saya diundang kembali. Insya Allah saya akan datang sesuai dengan jadwal. Amin. Allahumma amin. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yukhliful mi'ad. Ikti hajatina ya Allah, ikti hajatina ya Allah, ikti hajatina ya Allah. Allahumma taqabbal maqasidana ra'atina fid hasanah fil hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah.